Massa menyerang aparat dengan batu dan kayu, sementara aparat membalas dengan tembakan gas air mata, dan kericuhan ini terjadi Rabu dini hari tadi. Akibat serangan massa, salah seorang perwira polisi dilaporkan terluka. Massa sebelumnya juga sempat memblokade depan Mapolresta Sorong Kota. Upaya aparat membubarkan massa di jalanan kota Sorong mendapatkan perlawanan. Ricuh aksi massa dipicu pemindahan 4 tahanan kasus makar ke Makassar. Massa terlibat bentrok dengan aparat hingga merusak fasilitas pemerintah mulai dari kantor Gubernur Papua Barat Daya, kantor Wali Kota Sorong, hingga rumah Kepala Kejaksaan Negeri Sorong. Sejumlah titik pusat kota lainnya turut menjadi sasaran sehingga aparat harus memperketat pengamanan. Sorong mencekam dini hari tadi. Lalu bagaimana kondisinya saat ini? Sudah bergabung bersama kita Chandri Suripati di kota Sorong. Chandri, selamat siang. Bagaimana situasi di sana saat ini? Selamat siang, Wiki dan pemirsa. Dapat saya laporkan hingga siang ini sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur, situasi di kota Sorong berhasil dikendalikan oleh aparat keamanan dari kepolisian. Diinformasikan sejak pagi tadi aparat terus melakukan penindakan terhadap massa yang bertindak anarkis. Mereka memprotes pemindahan 4 tahanan politik atau tahanan kasus dugaan makar yang dipindahkan ke kejaksaan, dipindahkan ke Makassar untuk menjalani persidangan. Demikian, Wiki. Ya, artinya yang menjadi pangkal permasalahan kerusuhan pagi tadi adalah terkait dengan pemindahan tahanan makar ini ya, Chandri ya? Baik, betul Miki, terkait dengan adanya pemindahan 4 tahanan dugaan kasus makar yang dipindahkan ke kejaksaan setelah pihak kepolisian menyerahkan tahap 2 kasus tersebut ke pihak Kejaksaan Negeri Sorong. Selanjutnya atas putusan fatwa Mahkamah Agung dan rekomendasi dari Forkompinda, pemindahan 4 tersangka kasus makar ini akhirnya dilakukan maksud kami dipindahkan tadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Demikian, Wiki. Baik. Cari terkait dengan kericuhan yang ada di sana pagi hari tadi ataupun dini hari tadi, apakah sudah ada orang yang kemudian sudah diamankan ataupun ditangkap oleh kepolisian? Baik, Wiki, dapat kami laporkan dari hasil penindakan aparat kepolisian terhadap massa yang bertindak anarkis. Telah kami informasi bahwa sekitar 6 sampai 7 orang telah berhasil diamankan yang diduga sebagai provokator dalam peristiwa ini. Selain itu, sejumlah kantor pemerintahan seperti kantor Gubernur Papua Barat Daya, kantor Wali Kota Sorong, dan juga rumah atau kediaman Gubernur Papua Barat Daya tadi diserang massa di mana mengalami sejumlah kerusakan baik di rumah pribadi beliau dan di beberapa kendaraan milik Gubernur Papua Barat Daya. Aparat keamanan langsung melakukan evakuasi terhadap Gubernur Papua Barat Daya bersama keluarga ke tempat yang dianggap aman. Demikian, Wiki. Baik, Chandri, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Akibat sistem otomatis tak berfungsi, sebuah sedan listrik menabrak minibus dan 2 sepeda motor di Jalan Parameter Selatan, Bandara Soekarno-Hatta, dan akibat kecelakaan tersebut 2 orang terluka. Sebuah mobil listrik adu banteng dengan minibus di Jalan Parameter Selatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kecelakaan terjadi saat mobil listrik yang juga taksi online ini usai mengantar penumpang dari bandara. Saat itu sopir menduga mobilnya ada masalah, kemudian menyalakan sistem pengemudi otomatis. Namun sistem itu diduga tidak berfungsi hingga akhirnya mobil listrik itu akhirnya oleng ke jalur kanan. Akibat kejadian tersebut, 2 pengendara sepeda motor ditabrak minibus sehingga luka-luka.
Satu di antaranya bahkan patah kaki hingga harus dirawat di rumah sakit. Saat ini pengemudi mobil listrik masih dimintai keterangan. Tidak hanya itu, petugas juga telah melakukan tes urin untuk memastikan yang bersangkutan tidak mengkonsumsi narkoba. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Keributan pecah antara petugas bandara dengan dua pengelola ground transport di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Aksi saling dorong dan pemukulan sempat terjadi hingga terekam amatir dan viral. Kericuhan pecah di arena Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, dan terekam penumpang hingga viral. Bahkan, petugas Afsek sempat terlibat adu fisik dengan seorang pria berpakaian kemeja kuning yang diidentifikasi sebagai supir taksi konvensional. Awalnya keributan hanya melibatkan dua pengelola ground transport di Bandara Ngurah Rai. Namun saat petugas Afsek berupaya persuasif menenangkan massa, situasi malah semakin tidak terkendali. Hingga terjadilah aksi saling dorong dan terjadilah aksi saling pukul. Dua petugas Kadek PP dan Kadek AK pun menjadi korban pemukulan dan segera melaporkan ke Polres kawasan Bandara Ngurah Rai. Saat ini pihak Polres Bandara telah melakukan pendalaman kasus. 10 orang saksi sudah diperiksa dan 6 diantaranya dijadikan tersangka dalam kasus ini. Dari Badung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar apel kolaborasi mengatasi kemacetan ibu kota. Hadir dalam apel adalah TNI, Polri, dan stakeholder guna mengatasi kemacetan yang kian mengkhawatirkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memimpin apel untuk mengurai kemacetan di ibu kota di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Hadir dalam apel ini adalah TNI, Polri, dan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan dari wilayah penyangga ibu kota. Rano Karno menegaskan kolaborasi diperlukan agar distribusi kendaraan di wilayah Jabodetabek tidak tersendat. Sementara program Trans Jabodetabek diharapkan menjadi solusi jangka panjang meski penyelesaiannya diperkirakan memakan waktu 5 hingga 10 tahun. Wagub DKI Jakarta menyoroti ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan ruas jalan di Jakarta, sehingga diperlukan penambahan infrastruktur untuk menunjang penambahan moda transportasi umum. Masyarakat juga diharap bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Kemacetan bukan hanya berdampak pada sektor ekonomi, namun juga kesehatan masyarakat. Demi melancarkan pelarian istri yang terjerat kasus penipuan, seorang pecatan TNI diringkus di Majalengka, Jawa Barat. Sebelumnya istri pelaku terlibat penipuan penjualan mobil senilai 420 juta rupiah. Tugas Polres Metro Jakarta Pusat membekuk A usai aksi kejar-kejaran di jalan raya di kawasan Majalengka, Jawa Barat. Pelaku merupakan pecatan TNI yang nekat membantu pelarian istrinya RR karena terlibat kasus penipuan sebesar 420 juta rupiah. Pasutri ini sempat melakukan pelarian ke beberapa daerah hingga akhirnya berhasil diringkus di Majalengka. Penangkapan berdasar laporan korban AS warga asal Papua Tengah yang telah dirugikan RR dalam jual beli mobil. Usai uang ditransfer, ternyata mobil yang dijanjikan tak kunjung diantar ke alamat korban di Papua Tengah. Karena RR masih menyusui bayinya, penyidik sempat menempatkannya di ruangan khusus agar lebih nyaman. Namun keleluasaan ini membuat RR nekat melarikan diri dengan dibantu sang suami. Hasil pemeriksaan, tersangka menghabiskan uang sebesar 420 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya seperti merenovasi rumah, membayar uang muka pembelian 2 unit mobil beserta cicilannya, membeli ponsel baru, membayar cicilan rumah dan membeli emas. RR juga diketahui baru mengembalikan uang korban sekitar 80 juta rupiah secara bertahap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.